Bursa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis OCBC Sekuritas. Untuk membahas prospek IHSG hari ini kami sudah terhubung bersama Isvan Helmy, Head of Research OCBC Sekuritas. Pak Isvan, tadi kita lihat bahwa IHSG ditutup menguat ya di akhir dan juga detik-detik penutupan di 0,14%. Menurut Anda secara teknikal dan juga fundamental apa saja yang mempengaruhi sentimen lantai bursa hari ini? Ya, selamat sore. Jadi kita lihat bahwa IHSG ini memang terlihat agak sedikit keras mencoba untuk tembus di angka 6.000 karena kita tahu bahwa beberapa hari belakangan, beberapa minggu belakangan ini terdapat beberapa gap yang ditinggalkan. Secara teknikal kita lihat ada gap yang cukup besar di sekitar 5.950 sampai sekitar 6.000, bahkan kenaikan akhir minggu lalu juga meninggalkan gap sedikit di sekitar 6.050. Jadi memang secara teknikal ada dua gap yang secara teoritis itu harus ditutupi sebelum indeks kita bisa beranjak recover ke level yang lebih tinggi. Cuman kita lihat pelemahan yang terjadi di hari ini, tailnya ke bawah itu belum menutupi gap yang ditinggalkan di akhir minggu kemarin. Jadi memang kita lihat secara teknikal memang dengan belum ada konfirmasi gap-gap tersebut tertutupi, kita lihat bahwa secara teknikal memang IHSG agak sedikit berat untuk mencoba bertahan di atas level 6.000. Jadi memang secara teknikal agak berat, tetapi kalau kita lihat secara fundamental didukung dari hijaunya bursa Amerika tadi malam, ditambah pasar Asia juga cukup kondusif, ini membuat IHSG Ya, Pak Isvan. Ya, nampaknya kami memiliki gangguan audio dengan Isvan Helmy, Head of Research OCBC Sekuritas. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Isvan. Pak Isvan. Halo, Kak. Ya, kami coba menghubungi kembali Isvan Helmy, Head of Research OCBC Sekuritas. Pak Isvan. Ya, saya di sini. Ya, di sini. Pak Isvan, apakah Anda mendengar saya? Ya. Baik, silakan dilanjutkan, Pak. Oke, jadi kalau kita lihat memang pergerakan IHSG hari ini memang cukup berpengaruh dari neraca perdagangan yang diumumkan tadi bahwa kita masih mengalami surplus dan surplus ini masih berkelanjutan hingga bisa dikatakan hampir mencapai 12 bulan berturut-turut kita mencatat surplus di neraca perdagangan, dan ini juga menandakan bahwa konsumsi kita recover-nya cukup baik sekali dan pertanda bahwa kuartal 2 ini ekonomi kita bisa tumbuh dengan rate yang cukup signifikan. Perkiraan saya mungkin di atas 4% sampai di atas 5%. Seperti itu. Oke, kita lihat hari ini propertis agak melemah nih, sementara kemarin ada yang masuk ke dalam top frekuen gitu. Anda melihatnya apa yang membuat propertis akhirnya melemah di hari Selasa ini, Pak Isvan? Ya, jadi kalau kita lihat sektor properti ini adalah sebuah sektor yang memang lagging atau biasanya naiknya paling belakangan. Jadi kita tahu bahwa suku bunga rendah sudah terjadi selama 1 tahun terakhir, tetapi sedangkan permintaan untuk kredit sendiri itu pertumbuhannya masih negatif. Artinya apa? Artinya suku bunga rendah tidak memicu masyarakat Indonesia untuk membeli properti, dan ini juga mengakibatkan emiten-emiten properti tersebut tidak terlalu agresif dalam melakukan launching dari segi produk-produk baru di tahun 2021. Sehingga perkiraan kami adalah marketing sales atau pre-sales dari emiten-emiten properti ini masih sedikit tertekan di 2021, dan ini membuat saham-saham properti ini cukup bisa dibilang masih belum mencetak return yang cukup baik di tahun ini, sehingga menurut saya ini adalah pelemahan yang wajar terjadi di hari Selasa ini. Kenapa sektor properti ini masih cenderung turun? Oke, ini yang menarik ya soal DCI ini yang terpaksa di hold sementara begitu ya, karena Antoni Salim juga cukup banyak involve di dalamnya. Apakah ini masih menarik untuk dicermati Pak Isvan untuk jangka menengah ataupun panjang? Bisa diulang, Mbak? Sorry. Ya,
Pak Isvan, soal DCII, ini kan sempat di hold dulu begitu ya. Ini menurut Anda masih menarik nggak nih untuk dicermati untuk menengah dan juga jangka panjang? Saya pikir dengan potensi masih di hold dan memang ada terkait beberapa kasus termasuk yang tadi disebutkan bahwa ada Antoni Salim, kita pikir bahwa ini sebaiknya dihindari dulu, jadi tidak investor sebaiknya jangan terlalu banyak exposure dulu di situ. Oke, baik. Soal rilis data perdagangan ini ya, neraca dagang kita kan surplus gitu ya, 2,36 miliar US dollar gitu. Tapi seperti apa ekspektasi pasar soal ini dan bagaimana perkembangannya untuk lantai bursa, at least dalam 1 pekan ini? Ya, menurut kita dengan rilis data perdagangan yang cukup bagus hari ini, kita pikir bahwa ini sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan para ekonom bahwa neraca perdagangan kita harusnya masih surplus paling tidak sampai akhir tahun karena demand dari ekspor ini sudah recover, hampir bisa dibilang fully recover. Kemudian untuk impor sendiri ini terlihat bahwa impor kita didorong oleh raw material dan consumer goods impor. Artinya apa? Konsumsi dalam negeri, konsumsi domestik ini sudah sangat bisa menopang untuk pertumbuhan impor. Artinya ini refleksi yang cukup baik terhadap kita punya kuartal 2 GDP, di mana perkiraan saya adalah GDP kita bisa tumbuh di atas 4% di kuartal 2 ini, which is harusnya impact ke market bukan hanya dalam jangka pendek tapi jangka menengah itu cukup baik dengan adanya rilis data GDP yang nantinya kita harapkan bisa tumbuh di angka 4%, sehingga paling tidak 1 minggu ke depan harusnya IHSG masih bisa bertahan di 6.000 meskipun di awal tadi saya bilang bahwa masih ada gap yang belum tertutupi, tapi tidak usah khawatir karena gap itu secara teoritis tidak harus ditutupi dalam waktu dekat. Artinya ketika IHSG naik mungkin beberapa bulan mendatang baru tertutupi gap tersebut. Artinya dalam jangka pendek mungkin IHSG masih bisa bertahan di atas 6.000 dan bukan tidak tertutup kemungkinan untuk bisa tembus di 462 untuk pergerakan minggu depan. Baik. Rekomendasi dan juga prediksi IHSG untuk esok, apakah kita bisa mencapai level 6.200 ataukah masih bisa bertahan di 6.100? Jadi ya kalau kita bicara 6.200 menurut saya itu terlalu dini dan mungkin range untuk besok di 6050 sampai 6.100 atau 6.150, dan ini harusnya bisa dimanfaatkan investor untuk mengambil posisi di saham-saham yang berbasis konsumsi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa impor kita yang recover ditopang oleh sektor barang konsumsi, consumer goods dan juga raw material, sehingga saham-saham konsumsi yang kita lihat sekarang masih tertekan seperti ICBP, terus Unilever, Sampurna, dan juga mungkin kita bisa lihat saham retail seperti AS Hardware itu bisa dijadikan peluang untuk investasi dalam jangka pendek, sehingga paling tidak kita punya potensi untuk realisasi profit nanti ketika rilis data GDP kita di kuartal 2 yang akan keluar dan prediksinya cukup bagus. Baik, terima kasih Pak Isvan Helmi.